Uh, Kami akan mulai acaranya. Jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bergabung atau Bapak Ibu bisa bergabung dalam webinar yang adalah acara kerjasama antara British Council Indonesia dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Hari ini kita akan mengadakan webinar dengan tema From Curriculum to Action, Strategies for Climate Change Education in the Classroom. Jadi acara ini memang adalah dalam rangka bentuk dukungan kami juga ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, sudah ada beberapa waktu ke belakang sudah ada buku panduan yang diluncurkan dalam rangka dengan judul Buku Panduan Pendidikan Perubahan Iklim sebagai bagian dari kurikulum Merdeka untuk meningkatkan ketangguhan siswa dalam menghadapi perubahan iklim. Dan di sini kami dari British Council kebetulan memang punya beberapa materi yang bisa yang memang akan digunakan juga sebagai salah satu materi pendukung dalam mengajarkan uh, uh, pendidikan tentang perubahan iklim terutamanya. Oleh sebab itu, judul dari webinar kami hari ini adalah From Curriculum to Action: Strategies for Climate Change Education in the Classroom. Di sini mohon izin untuk kami membagikan sedikit tentang tentang apa yang akan di housekeeping kami ya, atau beberapa peraturan-peraturan dasar untuk webinar hari ini. Sebentar. Ya, untuk yang pertama, sesi ini sedang direkam dan nanti akan kami siarkan di saluran YouTube British Council dan juga saluran YouTube PESCAM. Dengan mengikuti sesi ini, Bapak Ibu mengakui bahwa komentar Bapak Ibu mungkin akan direkam dan disiarkan ulang. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan dilakukan dalam dua hal, yaitu lewat open mic ya, jadi bisa bertanya langsung dengan cara menunjukkan tangan atau dengan menuliskannya di kolom chat. Untuk saat ini kolom chat masih kami tutup terlebih dahulu. Untuk nanti ketika sudah saatnya sesi tanya jawab, kolom chat akan kami buka kembali untuk Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sesi presentasi maupun sesi diskusi panelis nanti. Untuk sertifikat kehadiran akan dikirimkan oleh tim Puskurjar melalui alamat email yang nanti akan dicantumkan pada daftar hadir, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, selama sesi acara webinar hari ini, tim kami dan juga tim Puskurjar akan secara berkala membagikan sebuah link, sebuah tautan ya, yang nanti bisa digunakan untuk mengisi ke daftar hadir Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tapi untuk bisa mendapatkan sertifikat, selain mengisi daftar hadir, Bapak Ibu juga perlu mengisi survei yang nanti akan kami sampaikan di akhir acara. Jadi mohon dilihat chatnya ya. Kalau misalnya dari admin ada link, ada tautan yang perlu dilengkapi, mohon segera dilengkapi. Oke. Nah, untuk dari kami sendiri, sini akan saya perkenalkan siapa saja yang hadir di hari ini. Untuk hari ini kita punya dari tim Puskujar sendiri ada Ibu Sinta. Ya, ada Ibu Sinta dari Puskujar di sini. Lalu kemudian dari British Council ada Bapak Buyung yang adalah Senior Program Manager dari British Council English and Education School Program. Kemudian, sorry, English and School Education Program. Kemudian juga ada Bapak Fauzan di sini yang adalah salah satu penerima hibah dari kami
pada tahun lalu beliau ada project juga yang memang berhubungan dengan climate action in language education. Lalu kemudian juga ada Ibu Erni atau juga disebut dengan Ibu Agusana Terni Uli. Mohon maaf apabila saya kurang tepat menyebutkannya Ibu. Ibu Erni ini adalah perwakilan dari pengajar ya atau guru yang akan memberikan beberapa pengalaman beliau um, mengaplikasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam pengajaran beliau sehari-hari. Begitu. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam acara yang nanti uh, diadakan, izinkan saya dulu untuk memberikan sedikit rundown ya, apa saja yang akan terjadi hari ini. Jadi pertama akan ada sesi presentasi dari Ibu Sinta sebagai perwakilan Puskujar dan dari Bapak Buyung sebagai perwakilan dari British Council. Setelah itu akan ada sesi panelis atau sesi tanya jawab yang akan diikuti oleh Ibu Sinta, Bapak Buyung, dan juga Bapak Fauzan dan Ibu Eni. Pertanyaan-pertanyaan dari sesi diskusi panelis ini akan uh, terjadi di antara kami dulu, di antara saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para panelis. Nanti kemudian ketika di sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab, silakan kami mengundang pertanyaan dari peserta, dari Bapak Ibu sekalian untuk ditanyakan kepada panelis kami. Mohon nanti ketika pada saat tanya jawab, pertanyaan bisa disebutkan nama Bapak Ibu siapa, dari sekolah mana, lalu kemudian pertanyaan tersebut akan ditujukan atau diajukan kepada siapa di panelis ini. Apabila memang pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang diadres kepada orang yang khusus. Selain itu juga Bapak Ibu bisa menanyakan lewat Q&A di kotak pertanyaan Zoom yang nanti akan kita buka via chat. Oke, baik. Saya rasa sekian dulu pembukaan dari kami untuk acara ini. Uh, dan untuk yang berikutnya akan saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Sinta terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan Bapak Buyung. Silakan Ibu Sinta. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, baik. Sebelumnya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini dan terima kasih juga untuk British Council bekerja sama dengan kami untuk mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pendidikan perubahan iklim ini. Mungkin di sini saya akan sedikit sharing ya terkait apa itu pendidikan perubahan iklim dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kurikulum Merdeka. Untuk perubahan iklim sendiri, ini kita harus bergerak bersama untuk mengimplementasikannya. Jadi di sini kita sangat mengharapkan peran dari berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam implementasinya. Untuk kebijakan pendidikan perubahan iklim ini tidak terpisah dari tujuan kurikulum Merdeka. Kita berlandaskan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana tiap-tiap manusia ini berdiri sebagai manusia yang merdeka, berpribadi, dan yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Nah, ini adalah tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Dalam filosofi tersebut, melalui kurikulum Merdeka ini harapannya bisa membangun manusia yang bisa bersandar atas kekuatan sendiri, bisa merdeka, mandiri, dan bisa berdiri di atas kekuatannya sendiri. Selain itu juga karena terjadi berbagai isu baik itu sosial, ekonomi, politik maupun budaya, kita harus menyiapkan pelajar yang responsif terhadap berbagai perubahan tersebut. Baik itu perubahan di level lokal, di level global, dan yang sudah menyebabkan berbagai dampak nyata, baik secara langsung ke mereka maupun yang tidak langsung di lingkungannya.
melihat dari berbagai isu yang muncul beberapa waktu terakhir, pada tahun ini dari Kemendikbudristek itu menetapkan beberapa isu prioritas. Yang pertama, ini ada perubahan iklim, lalu ada kesehatan, dan yang ketiga ada terkait dengan literasi finansial. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berfokus terlebih dahulu, Bapak Ibu, ke perubahan iklim. Ya, nah ini mungkin Bapak Ibu telah merasakan ya dampaknya di berbagai sektor, baik itu di sektor eh, ekonomi, di sektor kesehatan, maupun di sektor lingkungan. Contohnya kalau di sektor ekonomi, terutama yang mata pencahariannya bertumpu pada alam, seperti yang ada di pertanian atau sebagai nelayan, itu akan sangat terdampak dari perubahan iklim ini. Contohnya, ini menyebabkan kekeringan dan juga gagal panen karena hujannya sekarang tidak bisa diprediksi. Biasanya kalau sudah masuk bulan yang berakhiran September, Oktober itu sudah mulai turun hujan hampir tiap hari sehingga sudah bisa mulai masa tanam. Nah, tapi sekarang karena iklim atau cuacanya tidak menentu karena perubahan iklim tadi, maka menyebabkan gagal panen. Bahkan di beberapa daerah belum sampai gagal panen, karena kekeringan tersebut mereka mengalami gagal tanam. Jadi tanam saja belum bisa, bagaimana bisa memanen. Jadi perubahan iklim ini sudah memasuki fase yang cukup krisis. Selain itu, di sektor atau di bidang kesehatan, perubahan iklim ini juga menyebabkan dampak seperti anaknya menjadi lebih sering sakit karena cuaca yang tidak menentu atau eh, perubahan-perubahan yang tidak bisa atau belum bisa diadaptasi oleh tubuh kita. Begitu juga dengan banjir dan bencana, karena hujannya tidak menentu sehingga volume hujan menjadi sangat besar di waktu-waktu tertentu. Ini menyebabkan banjir, lalu menyebabkan longsor, pembukaan lahan menjadi yang tadinya hutan bisa menjadi resapan air, lahannya dibuka sehingga tidak ada resapan, menyebabkan banjir, longsor, dan berbagai bencana alam lainnya. Itu adalah beberapa dampak dari perubahan iklim yang telah dihadapi generasi hari ini dan juga akan berlanjut ke generasi selanjutnya jika tidak kita intervensi. Nah, harapannya melalui kurikulum Merdeka ini kita bisa memampukan siswa untuk mengambil aksinya, baik itu aksinya secara pribadi atau dimulai dari diri sendiri, dan berkontribusi untuk menurunkan emisi. Ini sumber dari emisi gas rumah kaca Indonesia. 50%-nya itu bersumber dari sektor kehutanan, alih fungsi lahan, dan juga gambut. Ini cukup besar, 50%, dan diikuti dari sektor energi dan transportasi. Nah, ini yang sangat bisa kita intervensi mulai dari hal-hal kecil sehari-hari, seperti menghemat energi, baik itu listrik maupun mengurangi penggunaan kendaraan bermotor secara pribadi dan sebagainya. Lalu ada sektor limbah, pertanian, dan juga proses industri dan produksi. Nah, ini adalah beberapa eh, hal-hal yang bisa dilakukan secara sederhana oleh siswa maupun guru dan juga semua warga sekolah. Begitu juga dengan keluarga, seperti memilih produk yang ramah lingkungan, lalu menanam pohon untuk mengurangi emisi yang telah dilepaskan ke atmosfer, lalu menggunakan transportasi umum, mendaur ulang sampah, mengurangi food waste atau sampah makanan, dan juga menghemat energi. Ini beberapa hal sederhana yang harapannya kita bisa tanamkan ke dalam pembelajaran. Jadi tidak secara khusus diajarkan harus ini, tapi sambil mengajarkan berbagai mata pelajaran kita bisa sisipkan di dalamnya sehingga anak terus terpapar dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selain tantangan berupa krisis iklim tadi, perubahan iklim ini juga membuka peluang terhadap di masa depan nanti. Nah, harapannya melalui pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum Merdeka ini, kita bisa mendukung
generasi Indonesia di masa depan untuk menangkap kesempatan di dalam ekonomi hijau. Berdasarkan data, nanti akan ada jutaan lapangan kerja baru di sektor green economy ini. Jadi pertumbuhan ekonominya mengarah ke yang lestari dan rendah karbon, lalu mewujudkan potensi solusi iklim yang berbasis alam. Ini juga kesempatan pekerjaan hijau ini terbuka luas dalam transisi karbon dan juga menguatkan fondasi bagi pengembangan keterampilan hijau tersebut atau green skills-nya. Nah, ini adalah prinsip dan pendekatan kurikulum merdeka untuk perubahan iklim. Kita menyingkatnya menjadi prinsip ramah. Kita mulai dari yang pertama itu adalah relevan. Jadi kita membuatnya sebisa mungkin relevan bagi peserta didik. Kita membuatnya sedekat mungkin dengan dunia mereka. Jadi memberikan pemahamannya dulu secara global, tetapi dalam penerapannya kita sesuaikan dengan keunikan konteks di daerah satuan pendidikan, sehingga membuatnya lebih relevan dengan dunia anak. Selanjutnya afektif. Jadi ini menginspirasi peserta didik untuk mengambil peran aktif dengan menyentuh perasaan atau emosinya. Ini juga harapannya bisa menumbuhkan empati dan juga membangun nilai dan etika terkait dengan kebiasaan perubahan yang ramah lingkungan di dalam pendidikan perubahan iklim ini. Lalu kita merujuk ke pengetahuan. Di sini kita memiliki berbagai sumber data atau pengetahuan yang bisa digunakan. Selain data ilmiah yang menjadi sumber utama, juga informasi teknologi bisa dilengkapi juga dengan kearifan lokal yang di Indonesia ini sangat banyak tersedia di lingkungan sekitar kita. Dan ini akan membuatnya menjadi lebih relevan karena biasanya kearifan lokal ini di luar sekolah pun itu diketahui oleh para peserta didik. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk membuatnya lebih relevan, mengaitkannya dengan data ilmiah dan juga informasi teknologi yang tersedia. Selanjutnya aksi nyata. Nah, jika anak-anak ini sudah mengetahui atau mempunyai pemahaman secara utuh terkait dengan isu perubahan iklim, ini harapannya bisa melakukan aksi nyata yang memecahkan permasalahan krisis iklim dimulai dari lingkup terkecil atau dari dirinya sendiri, lalu di lingkungan satuan pendidikan, dan nanti bisa mengimbaskan di rumah, di lingkungan keluarga, sampai ke masyarakat. Dan yang terakhir, ini holistik. Jadi ini bisa dipelajari dalam berbagai mata pelajaran, bahkan nanti dalam kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Jadi ini karena isu lingkungan bukan berarti ini hanya menjadi tanggung jawab dari guru IPA saja, atau guru biologi, atau guru geografi. Nah, tapi ini bisa dipelajari di berbagai mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan. Semua mata pelajaran bisa menambahkan konteks-konteks terkait dengan perubahan iklim ini di dalam pembelajarannya sehari-hari. Nah, salah satunya ini nanti bisa masuk ke pelajaran bahasa Inggris melalui teks-teks yang diajarkan sesuai dengan capaian pembelajarannya. Ini adalah panduan yang kita terbitkan di bulan Agustus lalu, Bapak Ibu. Di dalam panduan pendidikan perubahan iklim ini, kita mengapresiasi contoh-contoh praktik baik yang sudah berjalan, karena selama ini itu sudah banyak praktik baik terkait eh, pendidikan lingkungan, pendidikan perubahan iklim yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah, kita mengangkat dan mendorong aksi-aksi tersebut supaya lebih banyak diterapkan di Indonesia. Kita juga memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk memakai sumber daya yang sudah ada. Jadi ini dengan adanya pendidikan perubahan iklim ini tidak harus mengadakan suatu sarana atau prasarana yang memang belum tersedia di sekolah. Jadi bisa memulai untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di satuan pendidikan masing-masing. Dan ini juga menjadikan perubahan iklim gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja atau kepala sekolah saja, tetapi merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Kita juga ini yang
miskonsepsi atau hal yang salah terkait pendidikan perubahan iklim. Jadi kita tidak menambah beban baru di luar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, karena pendidikan perubahan iklim ini sudah eksplisit muncul di beberapa capaian pembelajaran di mata pelajaran tertentu. Jadi kita tidak menambah beban dan kita tidak menggantungkan implementasi hanya kepada tenaga pendidik saja, tapi merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Dan kita juga tidak mewajibkan asesmen terpisah untuk kompetensi perubahan iklim ataupun materi spesifik untuk menjalankannya. Untuk asesmennya, ini terintegrasi sesuai dengan di mana dia disisipkan. Jadi kalau di intrakurikuler, berarti asesmennya sudah sejalan dengan asesmen intrakurikulernya tersebut. Begitu juga dengan kurikuler, maka sudah sekaligus dilihat dari saat dia melakukan proyek. Itu terkait dengan panduan di dalamnya, Bapak Ibu, dalam kompetensi perubahan iklim ini, kita membaginya menjadi 4 elemen. Ada elemen dampak, penyebab, adaptasi, dan juga mitigasi. Di elemen dampak, ini kita menekankan pada kesadaran tentang situasi krisis iklim pengaruh atau berdampak pada kehidupan peserta didik. Lalu di elemen penyebab, ini kita ingin menanamkan pemahaman bagaimana aktivitas manusia itu menyebabkan kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi, tetapi di luar pola alaminya. Jadi kenaikan suhunya ini sudah abnormal sehingga menjadi krisis iklim. Lalu di adaptasi dan mitigasi, ini saling beririsan. Tapi kalau di adaptasi itu kita membangun ketahanan terhadap berbagai dampak perubahan iklim. Kalau di mitigasi, kita mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk atau sebisa mungkin memulihkan kondisi iklim ini menjadi seperti semula. Ini adalah 4 kompetensi, 4 elemen kompetensi yang kita ingin tanamkan kepada peserta didik melalui pendidikan perubahan iklim ini. Selanjutnya, nah ini sesuai tadi yang saya sampaikan, semuanya bisa terlibat dengan caranya masing-masing, Bapak Ibu, mulai dari peserta didik, ini bisa mengusulkan melakukan aksi iklim, bisa aktif dalam pemantauan satuan pendidikan, bisa mendampingi adik kelasnya yang mungkin masih perlu bimbingan. Nah, khusus untuk pendidik, ini bisa menyisipkan materinya dalam pembelajaran. Jadi tidak harus mengajarkannya secara terpisah, tetapi bisa mengontekskan. Contohnya kalau Bapak Ibu di bahasa Inggris sedang mengajarkan terkait eh, atau sedang ada materi terkait debat. Nah, isu-isu yang diangkat di dalam debat ini bisa menggunakan isu-isu terkait dengan isu-isu perubahan iklim. Jadi siapa yang pro, siapa yang kontra, apa alasannya, didukung dengan data seperti apa. Nah, itu bisa memanfaatkan, dikontekskan isunya dengan isu-isu ke perubahan iklim. Selain itu juga bisa melakukan pembiasaan di kelas. Kita menerapkan budaya yang ramah lingkungan. Contohnya kalau ke sekolah itu kita sudah tidak memakai alat makan dan minum sekali pakai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kalau ke sekolah membawa botol minum, tempat makan, alat makan, dan bisa digunakan berkali-kali. Lalu kalau di kelas, sebelum keluar kelas atau jika ada cahaya yang masuk itu tidak perlu menggunakan lampu sehingga lebih menghemat energi dan berbagai kebiasaan ramah lingkungan yang kita bisa mulai dari hal-hal terkecil di sekitar kita. Selain itu juga bisa melalui komunikasi dengan orang tua, karena waktu yang dihabiskan anak ini lebih banyak ada di rumah dibanding di sekolah, sehingga komunikasi dengan orang tua terkait dengan pembiasaan-pembiasaan ini menjadi eh, cukup penting. Lalu kalau untuk pimpinan satuan pendidikan, ini bisa memfasilitasi dengan program dan fasilitas yang ramah iklim. Jadi bisa membuat program-program di tingkat satuan pendidikan. Lalu mendukung peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas dari pendidiknya maupun kapasitas dari peserta didik. Karena berdasarkan survei, isu perubahan iklim ini masih belum banyak dipahami secara menyeluruh oleh pendidik, sehingga perlu diadakan peningkatan kapasitas, sehingga pendidik memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan
isu perubahan iklim ini sebelum nanti mengajarkannya. Selain itu, pimpinan satuan pendidikan juga bisa membangun kemitraan dengan komite maupun institusi lain. Nah, selain itu juga ada peran dari keluarga, dari pemerintah daerah, lalu dari lembaga masyarakat yang juga bisa terlibat dengan pendidikan perubahan iklim ini. Iya, ini kalau yang langkah konkretnya, apa yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, ini kita berangkat dari konteks lokal. Jadi apa tantangan iklim di sekitar satuan pendidikan saya? Itu mulai diidentifikasi. Setelah ditemukan jawabannya, kita membawa ke sumber daya apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Setelah ditemukan benang merahnya antara apa tantangannya, apa yang dimiliki, baru nanti kita masukkan ke pembelajaran di mana kita akan mengintegrasikannya. Intra, ekstra, budaya sekolah, seperti apa pengintegrasiannya, kita detailkan di langkah keempat di rencana pembelajarannya. Kita kembangkan di dalamnya. Nah, untuk memaksimalkan implementasi tersebut, kita juga bisa mengidentifikasi potensi kemitraan dengan pihak lain, sehingga jika kita mempunyai kebutuhan atau sumber dayanya belum bisa terpenuhi dari satuan pendidikan, kita bisa memenuhinya melalui kemitraan dengan pihak lain, sehingga implementasinya menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah contoh pemetaan ketangguhan iklimnya. Kita identifikasi risikonya seperti apa dan respons yang bisa dipilih. Ini contohnya kalau sekolahnya, apakah daerahnya berada di pesisir atau dekat dengan laut. Nah, itu jika iya, maka beberapa risiko yang bisa diwaspadai seperti adanya abrasi, lalu sumber pangan dari laut berkurang, krisis air tawar, gelombang udara panas, cuaca ekstrim, dan gelombang tinggi. Nah, itu kita hubungkan ke respons yang dipilih. Ini bisa diatasi dengan pelestarian pemulihan mangrove dan terumbu karang di pesisir, lalu menggunakan penampungan air hujan, dan juga membuat SOP kesehatan keselamatan. Nah, nanti dari respons ini kita petakan ke pembelajaran, di mana kita bisa menyampaikan respon-respon tersebut, mengemasnya di dalam pembelajaran, dan berbagai contoh lainnya. Nah, ini untuk sedikit lebih spesifik masuk ke kurikulumnya, Bapak Ibu, kita bisa mengintegrasikannya melalui intra, ekstra, dan juga budaya sekolah. Ini contohnya, kalau di intrakurikuler, itu kita bisa menggunakan buku panduan yang telah diterbitkan untuk mengidentifikasi eh, capaian kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Jadi kalau di fase fondasi itu apa yang sesuai, di fase A, B, C sampai ke fase F. Di sana kita sudah mempunyai peta kompetensinya dan panduan bagaimana cara mengintegrasikannya. Bagaimana cara menentukan mata pelajaran apa saja bisa disisipkan, di dalamnya telah eh, dipandu step by step-nya. Ini ada beberapa contoh capture dari buku panduan tersebut. Contohnya ini kalau di fase B, di mata pelajaran IPAS, kita bisa melakukan kegiatan mengamati cuaca yang terjadi dalam satu hari dan dalam 1 tahun. Jadi ini bisa mengajak anak untuk menyadari hubungan antara cuaca dengan relevansinya dengan perubahan iklim. Itu salah satu contohnya. Dan semakin tinggi atau semakin naik kelasnya, fasenya, itu akan menjadi lebih kompleks. Contohnya ini kalau di bahasa Inggris, di fase D, itu kita bisa mengajak mereka untuk mengenal kosakata dalam bahasa Inggris penyebab perubahan iklim. Misalnya greenhouse gases, climate change, deforestation, dan beberapa kosakata terkait dengan perubahan iklim ini. Itu contohnya kalau di intrakurikuler. Nah, lalu kalau di kokurikuler, ini merupakan wadah yang sangat fleksibel untuk bisa menerapkan pendidikan perubahan iklim. Kita juga sudah menyusun berbagai inspirasi, modul-modul proyek yang mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim dan sudah bisa diakses di platform Merdeka Mengajar.
Ini salah satu contohnya di tema gaya hidup berkelanjutan. Ada ini untuk fase C, topiknya adalah kami pejuang iklim. Nah, ini untuk bisa diterapkan dan sangat relevan untuk pendidikan perubahan iklim dan berbagai contoh modul proyek lainnya yang memang sudah banyak tersedia di PMN. Untuk penerapan tema gaya hidup berkelanjutan ini tidak wajib ya Bapak Ibu, tetapi bisa memilih tema dan topik yang relevan. Hanya saja kita sudah menyediakan untuk pendidikan perubahan iklim ini berbagai contoh di bawah tema gaya hidup berkelanjutan. Lalu yang terakhir, ini di ekstrakurikulernya, em, yang paling banyak bisa diintegrasikan itu bisa melalui ekstrakurikuler pramuka. Karena di sana sudah ada Saka Kalpataru yang memang salah satu SKU-nya itu terkait dengan perubahan iklim. Dan juga sudah ada gugus depan ramah lingkungan, sehingga ini sangat bisa diintegrasikan dengan kompetensi pendidikan perubahan iklim. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan di beberapa ekstrakurikuler lainnya bisa diintegrasikan juga seperti di PMR, karya ilmiah remaja, dan juga keagamaan. Ini contoh praktik baiknya. Kalau di intrakurikuler, ini kebetulan sekolahnya ada di Raja Ampat. Jadi di lingkungan sekolahnya terdapat terumbu karang. Dia bisa mengintegrasikan ke mata pelajaran IPA untuk survei pemutihan coral bleaching atau pemutihan terumbu karang. Lalu di kokurikuler, ini terkait dengan ketahanan pangan. Dia proyeknya terkait bercocok tanam di sekolah terkait dengan tanaman pangan. Dan untuk yang ekstrakurikuler, ini ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, ada di SMK di Depok, dia berinovasi untuk mengembangkan sistem peringatan dini banjir. Seperti itu, ini beberapa contoh praktik baiknya. Nah, untuk panduannya sendiri, Bapak Ibu bisa diakses dan dipelajari lebih lanjut di laman kami, kurikulum.kemdikbud.go.id. Bisa di-download maupun dibaca langsung di laman tersebut untuk lebih detailnya. Baik, ini mari wujudkan pendidikan perubahan iklim sebagai gerakan bersama untuk generasi hari ini dan yang akan datang. Terima kasih, dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika cukup panjang, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sinta atas paparannya. Dan untuk sekarang, saya akan berikan waktunya kepada Bapak Buyung sebagai perwakilan dari British Council untuk memberikan presentasi. Silakan. Mohon maaf, Bapak Buyung masih di mute. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan kegiatan kita sore hari ini. Izinkan saya untuk membagikan layar untuk materi kita sore hari ini. Bentar. Apakah layar saya sudah tertampil? Baik, terima kasih banyak. Ya, melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi dan juga seperti disampaikan oleh rekan saya Dian, bahwa British Council dengan bangga mendukung inisiatif dan kebijakan dari Kemdikbudristek melalui Puskurjar dengan peluncuran panduan pendidikan perubahan iklim. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan kepada Bapak Ibu sumber-sumber belajar, materi ajar, dan juga pengembangan kompetensi untuk Bapak Ibu yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengimplementasikan panduan pendidikan iklim tadi begitu. Secara umum banyak yang spesifik untuk guru bahasa Inggris begitu karena um, uh, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui kami terlalu mendalam, British Council adalah organisasi pemerintah Inggris untuk hubungan pendidikan dan kebudayaan. Kami bergerak di bidang seni, pendidikan, dan juga bahasa Inggris. Nah, dan bahasa Inggris adalah salah satu area keahlian kami dan ini yang akan saya bagikan hari ini adalah beberapa sumber pembelajaran dan juga pengembangan profesional yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bisa mendukung pelaksanaan pengintegrasian pendidikan iklim dalam pembelajaran sehari-hari. Nah,
Seperti saya sampaikan tadi, kami dengan bangga mendukung peluncuran Panduan Pendidikan Perubahan Iklim em, dengan adanya sosialisasi kegiatan ini, dan nanti paparan ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk menjadi referensi. Nah, sebenarnya British Council memiliki sumber pembelajaran yang cukup banyak terkait pendidikan iklim yang diintegrasikan terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Di layar tertampil ada 7, namun untuk kesempatan kali ini saya hanya akan berfokus pada 3, yaitu yang nomor 1, nomor 2, dan juga nomor em, 4 begitu ya, yang kami rasa akan cukup mudah untuk Bapak Ibu gunakan secara langsung di pembelajaran. Saya akan mulai dengan yang pertama. Ini adalah paket modul ajar pendidikan anak perempuan dan perubahan iklim. Dokumen ini aslinya berbahasa Inggris, namun sudah diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa yang ada di ASEAN, termasuk bahasa Indonesia. Jadi ini akan dapat Bapak Ibu gunakan secara langsung, dan ini tidak spesifik untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang ada di SD bisa menggunakan ini sebagai sumber pembelajaran untuk kegiatan tematik untuk berbagai mata pelajaran. Paket modul ajar ini berisi unit-unit pendek dengan kegiatan yang dapat digunakan secara bersama oleh para siswa antara usia 11 sampai 17 tahun. Jadi mungkin untuk SD hanya bisa di kelas 5 dan 6 begitu ya, sampai dengan sekolah menengah. Fokusnya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak perubahan iklim. Tadi salah satu elemen yang disampaikan oleh Bu Sinta adalah terkait mengenai dampak begitu ya. Bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi kehidupan dan komunitas mereka, serta mengenalkan ketidaksetaraan gender dan dampak yang proporsional terhadap perubahan iklim, dari perubahan iklim kepada anak-anak perempuan gitu, serta bagaimana topik-topik ini saling berhubungan. Em, Paket modul ajar ini juga membahas peran pendidikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim pada kelompok-kelompok rentan tertentu, seperti salah satunya adalah kelompok perempuan atau yang ada di wilayah yang marginal begitu. Paket ini berisi materi lengkap untuk Bapak Ibu guru. Ada modul ajar atau RPP-nya, kemudian ada juga paparan dalam bentuk PowerPoint, dan juga ada panduan untuk 6 sesi yang diakhiri dengan kegiatan bermain peran untuk menyatukan seluruh isu yang dipelajari tadi. Kegiatan ini dapat disesuaikan dan digunakan dengan siswa, kelas, dan konteks sekolah yang beragam. Saya akan tampilkan sedikit video ini mengenai paket modul ajar ini, dan saya akan tampilkan juga PDF-nya. Nah, PDF-nya yang ada di sebelah kiri ini, jika nanti setelah kegiatan webinar ini kami akan bagikan paparan ini. Di dalam paparannya semuanya sudah ada linknya untuk Bapak Ibu mengunduh dokumen-dokumen tersebut begitu ya. Em, di sini saya tampilkan video singkat terkait paket modul ajar ini. Ya, seperti ditampilkan di video tadi, bahwa pengembangan paket modul ajar ini didukung oleh Foreign Commonwealth and Development Office dari pemerintah Inggris. Itu adalah, mungkin di kita ekivalennya adalah Kementerian Luar Negeri begitu ya, dalam pengembangannya. Saya izin untuk berganti ke layar saya yang satunya untuk menunjukkan em, paket modul ajarnya itu seperti apa. Ya, apakah sudah terlihat layar saya, Bapak Ibu, PDF-nya? Sudah ya? Ya, jadi ketika Bapak Ibu nanti mendownload yang versi bahasa Indonesia, Bapak Ibu akan paketnya akan tertampil seperti ini. Jadi akan ada penjelasan bahan ajar ini diperuntukkan bagi siapa, kemudian juga tinjauan dari unit-unitnya, seperti disampaikan tadi ada 6 langkah begitu ya, dalam yang bisa digunakan ini dalam beberapa pertemuan pembelajaran. Ada semacam RPP singkatnya, template perencanaan guru. Kemudian juga setiap pertemuannya itu secara spesifik tujuan pembelajarannya apa, kemudian bagaimana itu bisa dilaksanakan,
Um, kemudian juga nanti ada PowerPoint-nya, ini juga disertakan. Bapak Ibu bisa gunakan PowerPoint ini sebagai bahan untuk mengajarnya, sebagai presentasi sampai nanti di tahap yang keenam begitu. Di dalam PDF ini juga sudah ada lembar kerjanya, di mana nanti Bapak Ibu bisa gunakan bersama untuk anak-anak, um, untuk mereka memetakan tentang kesetaraan dan seterusnya. Ada juga checklist akibat dari isu tentang akibat dan juga bencana serta krisis dan juga alasannya mengapa. Nah, ini sumber yang pertama dan ini um, seperti saya sampaikan tadi karena dalam bahasa Indonesia bisa diintegrasikan sebagai mata pelajaran dalam berbagai mata pelajaran secara terintegrasi. Kembali ke em, materi eh, paparan saya tadi, ini resources yang pertama. Seperti saya sampaikan akan ada tiga yang saya fokuskan hari ini. Yang kedua, yang ingin saya bagikan, nah ini mungkin sudah apa, spesifik untuk guru bahasa Inggris begitu ya. Jadi kalau boleh saya bisa melihat raise hand di sini dari 70 sekian Bapak Ibu yang hadir, boleh angkat tangan yang merupakan guru bahasa Inggris? Karena saya sendiri adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris, saya sudah mengajar mungkin meskipun belum secara formal begitu ya, secara full time, tapi saya dulu sudah pernah PPL di 8 jenis sekolah. Jadi selama 8 semester saya sudah PPL ke berbagai jenis sekolah. Jadi mungkin pengalaman konteks yang bermacam-macam sekolah itu memberikan saya juga background untuk tahu kira-kira tantangan dan juga apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu di berbagai konteks begitu. Nah, kembali ke resourcesnya, ini resources yang kedua yang ingin saya bagikan adalah sebuah kursus daring terbuka masif atau Massive Open Learning Course atau yang lebih em, sering dikenal dengan MOOC begitu ya. Em, ini eh, MOOC ini judulnya Climate Action in Language Education dan ini desain khusus untuk para pengajar bahasa Inggris, para guru bahasa Inggris yang dirancang untuk melatih guru em, bagaimana mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam pengajaran bahasa Inggris. Tadi beberapa contoh sudah disampaikan oleh Mbak Sinta begitu ya. Bagaimana untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris begitu. Jadi MOOC ini akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang lebih mendalam begitu ya untuk bisa mengintegrasikan isu-isu tentang perubahan iklim dalam pembelajaran bahasa Inggris. MOOC ini juga akan membekali harapannya dapat membantu Bapak Ibu untuk membekali para pelajar, peserta didik dengan keterampilan bahasa untuk memahami, membahas, dan terlibat secara kritis tentang isu-isu perubahan iklim, serta mengambil dan mempertahankan tindakan bermakna dan berdampak untuk melindungi ini, melindungi lingkungan dalam konteks lokal mereka begitu. Sesuai dengan prinsip yang disampaikan tadi harus relevan dengan konteks Bapak Ibu masing-masing. Untuk dapat mengikuti atau mengerjakan course ini dengan maksimal, Bapak Ibu perlu memiliki kemampuan bahasa Inggris di level B1, CEFR begitu ya. Kursus ini berdurasi 9 jam untuk pembelajaran mandiri plus 3 modul yang berisi tentang introduksinya, apa pengenalannya dulu mengenai apa itu isu-isu lingkungan, kemudian pelajaran yang fokus dengan keberlanjutan atau sustainability, dan juga tentang em, bagaimana menjadikan keberlanjutan atau sustainability sebagai lifestyle, sebagai bagian dari kehidupan siswa. Di akhir, jika Bapak Ibu menyelesaikan course ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang tertulis jumlah JP-nya adalah 12 jam. Jadi, Bapak Ibu dapat gunakan sertifikat tersebut sebagai berkas pendukung untuk menunjukkan bukti pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, saya sekarang ingin mendemokan bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses MOOC ini. MOOC ini dibuka hari ini, jadi jika Bapak Ibu mendaftar hari ini, Bapak Ibu sudah akan bisa langsung mengakses kursus ini. Em, Kemana jika ingin mengakses MOOC ini, Bapak Ibu pergi ke buka browser Bapak Ibu, kemudian em, ke Teaching English.
Ini website, ini ada di website kami di British Council, teachingenglish.org.uk. Ini adalah website dari British Council untuk Bapak Ibu mendaftar. Kemudian, jika Bapak Ibu baru pertama kali, maka Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Bapak Ibu harus membuat akun dengan cara mendaftar seperti biasa. Di sini Bapak Ibu bisa berikan foto, email, kemudian Bapak Ibu setup username, kata sandi, dan juga sampai selesai begitu ya. Em, Kemudian em, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, maka Bapak Ibu tinggal login gitu ya. Masuk ke sini, saya akan demokan dengan akun saya. Kebetulan waktu itu em, saya belum mendaftar untuk course ini, jadi bisa mendemokan kepada Bapak Ibu bagaimana kita bisa mendaftar di course ini. Mohon maaf, ada typo di password. Nah, jika Bapak Ibu sudah login, sudah register ya, sudah punya akun, kemudian sudah berhasil login, maka ini adalah tampilan em, apa akun Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pergi ke tab My Portfolio, kemudian ke My Courses. Nah, di My Courses ini, jika masih pertama kali, maka Bapak Ibu akan ininya akan kosong. Sebentar ya. Nah, ini akan tertampil eh, course-course yang Bapak Ibu sudah daftar begitu, yang sudah Bapak Ibu daftar. Nah, ini saya sudah mendaftar begitu untuk course yang saya tampilkan ini, Climate Action in Language Education. Jadi Bapak Ibu akan punya daftar pelatihan-pelatihan mandiri yang Bapak Ibu sudah terdaftar dan bisa memulai begitu. Nah, bagaimana untuk mendaftarnya? Bapak Ibu pergi ke yang home tadi setelah login, Bapak Ibu ke training courses, kemudian nanti di training courses ini em, yang materi ini ada course ini ada di nomor 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Climate Action in Language Education. Kemudian Bapak Ibu pilih enroll to this free course begitu ya. Jadi Bapak Ibu mendaftar. Nah, karena saya tadi sudah mendaftar, maka ini sudah akan langsung ada di sini. Jadi ketika saya ke home, akan ada tampilan courses-courses mana saja yang sudah saya ambil atau akan saya ambil begitu. Dan ini akan dimulai dari modul unit 1 sampai dengan unit 3. Jika sudah terdaftar, maka Bapak Ibu tinggal memulai um, course-nya, gitu ya. Dan kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini bisa dilanjutkan, Bapak Ibu bisa membaca instruksi dan materinya yang ada di sini. Nah, selain pembelajaran mandiri yang Bapak Ibu dapat lakukan di platform ini, terdapat grup Facebook yang didedikasikan untuk para peserta yang mengikuti MOOC ini, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bagi Bapak Ibu yang memiliki akun Facebook, Bapak Ibu bisa bergabung juga di grup Facebook yang difasilitasi oleh British Council. Nanti link dari Facebooknya itu juga ada di dalam paparan tersebut. Sebentar ya. Ini British Council Course. Nah, ini grupnya bernama British Council Courses for English Teachers. Di sini, selama MOOC ini berjalan, 9 jam, 12 jam tadi itu dilaksanakan, harapannya Bapak Ibu menyelesaikan satu unit dalam 1 minggu. Jadi 3 jam tadi bisa dikerjakan kapanpun Bapak Ibu waktunya tersedia selama 1 minggu begitu. Nah, selama
course ini berjalan selama 1 bulan, Bapak Ibu juga bisa bergabung di diskusi di Facebook group ini. Juga biasanya akan ada live session yang membahas materi yang sedang Bapak Ibu pelajari di di course tadi. Jadi misalkan modul pertama tentang mengetahui apa itu isu-isu lingkungan, akan ada Facebook Live yang dilaksanakan di sini, di mana Bapak Ibu bisa mendengar langsung dari para pelatih guru dari British Council, dan kadang-kadang juga ada para guru dari seluruh dunia yang dilibatkan dalam sesi live tersebut, dan itu akan dibahas. Nah, ini em, apa Bapak Ibu jika sudah mulai mendaftar, ini di post 2 hari lalu, Bapak Ibu juga bisa mendownload em, workbook dan resource pack-nya begitu ya. Jadi yang tadi eh, paket modul ajarnya tadi juga sudah bisa di-download begitu. Nah, ini untuk yang resources yang kedua. Jadi ini dibuka mulai hari ini sampai sekitar 2 bulan ke depan, dan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan kecepatan Bapak Ibu masing-masing dan mengikuti kegiatan yang ada di Facebook tadi. Saya sangat menyarankan dan mendorong Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Nah, ini tadi saya sampaikan di grup Facebook khusus untuk peserta kursus dan dengan wawasan terbaru, materi ajar, dan ide-ide inovatif yang dapat dicoba. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti juga bisa mendownload ininya, workbooknya tadi, panduannya untuk reflective journal, dan juga sumber-sumber atau materi ajar yang lain. Nah, di sini nanti sudah ada Pak Fauzan dan Bu Eni yang merupakan adalah penerima hibah dari British Council, di mana Pak Fauzan membuat sebuah seri webinar untuk mendukung Bapak Ibu yang tahun lalu mengikuti kursus ini secara langsung begitu. Jadi nanti Pak Fauzan dan Bu Eni akan membagikan lebih lengkap lagi terkait proyeknya dan bagaimana itu dilaksanakan, bagaimana Bapak Ibu peserta dari Kalimantan Tengah dan juga Nusa Tenggara Timur yang mengikuti program tersebut. Nah, ini materi ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, yang kami rasa cukup relevan begitu ya. Em, ini adalah modul ajar atau lesson plan sama dengan tema yang sama, Climate Action in Language Education. Jadi, ini adalah seri 12 modul ajar uh, yang memberikan panduan langkah demi langkah dan sumber materi ajar bagi guru. Modul ini dirancang dengan fleksibilitas dan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum yang beragam, namun dalam konteks Indonesia ini berarti sangat sesuai untuk dapat diterapkan dalam kurikulum Merdeka, dan juga dapat tersedia dalam 2 versi, yakni untuk pengajaran tatap muka di kelas dan juga pengajaran daring. Nah, 12 serinya ini itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah ada 3 lesson plan atau modul ajar untuk em, siswa SD begitu ya, dengan 3 topik yang tertampil di layar, dan juga untuk secondary berarti ini bisa digunakan untuk SMP dan juga sampai SMA itu dengan 6 topik yang ada di layar, dan juga untuk adult learner. Nah, ini mungkin jika di sini ada Bapak Ibu yang dari pendidikan non formal begitu yang mengajar di paket C, atau misalkan bisa digunakan untuk di kelas yang lebih informal begitu, apakah uh, yang difasilitasi semacam PKBM dan sebagainya, ini bisa digunakan jika pesertanya orang dewasa. Nah, tampilannya nanti seperti ini contohnya lesson plan atau modul ajarnya saya akan tampilkan juga sekarang. Ini contoh yang saya ambil adalah yang Green Classroom yang untuk um, di tingkat SD begitu ya, suitable for primary learners of English age 6 to 8. Jadi untuk siswa SD umur 6 sampai 8 tahun yang berada di level A1 atau lebih tinggi. Nah, di sini ada topiknya, ada capaian pembelajarannya, rentang umur, waktunya kira-kira ini bisa dilaksanakan dalam dua pertemuan, misalkan jika satu pertemuannya hanya 45 menit, material yang dibutuhkan, introduction, dan prosedurnya selangkah demi langkah yang Bapak Ibu perlu lakukan di kelas. Ini tentunya perlu Bapak Ibu integrasikan dan kontekstualkan dengan em, silabus dan juga kurikulum yang atau tujuan pembelajaran yang sedang Bapak Ibu laksanakan begitu. Jadi di sini memang konteksnya di primary, tapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan di SMP maupun di SMA jika Bapak Ibu merasa itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang sedang Bapak Ibu laksanakan di sekolah.
Jadi resourcesnya semua ada di sini. Jika misalkan yang ada audionya juga nanti di website itu akan ada, di sini ada link to song, sudah akan ada apa di direct ke YouTube atau media lain sebagai media pendukungnya. Mungkin eh, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini baru tiga, seperti saya sampaikan tadi. Kami akan bagikan deck-nya ini secara lengkap kepada Bapak Ibu untuk bisa dieksplor lagi lebih dalam. Dan juga jika nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kami. Terima kasih, Mbak Dian. Saya kembalikan sisinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Buyung atas paparannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu guru peserta di sini untuk mengisi daftar hadir. Jadi dari tim Puskurjar sudah mengirimkan secara berkala ya link untuk daftar hadir. Mohon agar dilengkapi uh, karena nanti itu adalah menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat untuk kehadiran hari ini. Oke, baiklah. Jadi, terima kasih banyak atas paparan yang sudah diberikan kepada kami lewat Pak Ibu Sinta dan juga Bapak Buyung. Saat ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu untuk sesi diskusi panel, gitu ya. Dan di diskusi panel ini, saya sebagai moderator akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada anggota panel di sini. Ada Bapak Buyung, ada Ibu Sinta, ada Pak Fauzan. Beliau selain menerima hibah dari kami, beliau juga adalah seorang dosen ya di Universitas Palangkaraya. Lalu kemudian juga ada Ibu Erni. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Inggris di Kupang ya, kalau tidak salah Ibu Erni ya. Kalau tidak, oke, di Kupang betul sekali. Oke, baiklah. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, apabila nanti setelah ini Bapak Ibu ada pertanyaan, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya di sesi Q&A, baik secara langsung maupun lewat chat box. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah kepada Ibu Sinta. Pertanyaan dari saya berhubungan dengan paparan Ibu Sinta sebelumnya adalah tentang tantangan yang dihadapi ya Ibu Sinta. Jadi di sini Ibu Sinta sudah memberikan beberapa penjelasan tentang panduan tentang aksi climate action yang sudah dijelaskan tadi. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah tantangan yang Ibu perkirakan akan dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan perubahan iklim dalam pembelajaran dan apakah ada saran tentang bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dian. Tantangannya mungkin yang pertama itu adalah terkait dengan kemauan. Jadi kemauan bagi seluruh warga sekolah untuk bergerak dan turut berpartisipasi di dalam pendidikan perubahan iklim ini. Nah, sehingga untuk mengatasi tantangan tersebut, supaya semuanya tergerak, itu kita membuat isu ini menjadi lebih relevan, lebih dekat. Nah, biasanya nih kalau untuk Bapak Ibu guru itu yang isu yang paling mudah untuk membuat lebih relevan itu jika dikaitkan dengan isu ekonomi seperti contohnya karena krisis iklim, gagal panen, harga-harga jadi naik nih, harga kebutuhan pokok, beras jadi naik karena gagal panen, harga cabai jadi mahal dan itu dampaknya akan dominus efek ke harga bahan pokok lainnya. Itu yang pertama. Lalu dampak ke kesehatan juga cuaca nggak menentu, badan jadi nggak enak, anak-anaknya jadi lebih sering sakit. Nah, itu juga eh, bisa isu-isu tersebut jangan langsung disampaikan secara ilmiah dan saintifik, tetapi dibuat semudah mungkin untuk dipahami, dibuat serelevan mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin tantangan pertama. Tantangan kedua adalah menyampaikan isu ini sesederhana mungkin ke peserta didik. Karena kan level anak-anak ini berbeda-beda ya. Nah, jadi bagaimana kita menyampaikan isu perubahan iklim ini dengan benar, tetapi mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, solusinya adalah kita telah menyediakan beberapa modul ajar, mulai dari fase A, B, C, sampai ke F. Walaupun ini ketersediaannya masih sangat minim ya Bapak Ibu, tetapi seiring berjalannya waktu akan terus kita perkaya supaya bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu di lapangan untuk bagaimana mengajarkan perubahan iklim ini secara sederhana dan bisa mudah untuk diterapkan. Mungkin itu Mbak Dia singkatnya. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu, Ibu Sinta atas jawabannya. Mohon izin untuk bertanya pertanyaan tambahan atau lanjutan. Berkaitan dengan karena panduan ini bisa dibilang baru diluncurkan. Oleh sebab itu mungkin bagi beberapa guru ini adalah hal yang baru untuk mereka dan mungkin mereka mau ada masukan atau mungkin mau ada pendapat gitu ya tentang tentang buku tentang panduan tersebut begitu. Jadi apakah ada mekanisme bagi sekolah ataupun para guru-guru untuk memberikan umpan balik dalam hal buku panduan yang telah diluncurkan ini. Terima kasih. Iya, baik. Untuk pemberian masukan, umpan balik atau opini itu sebetulnya bisa disampaikan ke melalui berbagai cara ya, Bapak Ibu. Jadi di kita itu ada sosial media, bisa melalui Instagram Puskurjar, bisa juga melalui WhatsApp. Jadi kita punya akun official di WhatsApp untuk menerima info-info masukan dari masyarakat seperti itu. Jadi kalau dibuka di website kita, sebentar, mungkin saya share screen ya. Selain dari WhatsApp juga ada dari email juga. Jadi nanti kalau buka website kita di bagian pojok bawah ini ada ikon customer service ya. Itu kalau dipencet panahnya butuh bantuan, ini ada lewat helpdesk, ada juga bisa lewat surat elektronik atau lewat email. Jadi bisa melalui dua channel ini. Tapi kalau kita juga ada sosial media, bisa melalui sosial media juga. Jadi ada tim komunikasi kita yang terus memantau masukan-masukan dari berbagai kanal media sosial. Gitu. Baik, mohon izin berarti untuk merangkum sebentar jawaban-jawaban dari Bu Sinta. Jadi untuk dalam hal tantangan dan juga solusi yang ditawarkan, yang disediakan oleh Puskudan untuk ini adalah membuat topik yang diantarkan lebih relevan ya. Jadi bisa bisa dikoneksikan dengan kehidupan sehari-hari supaya tidak membuat materi tentang perubahan iklim ini menjadi terlalu berat untuk dicerna oleh para siswa. Lalu kemudian juga disampaikan dengan sesimpel mungkin dengan cara memberikan modul-modul ajar yang bisa dijadikan pegangan ataupun sebuah pendukung ya, materi pendukung untuk mengajarkan tentang perubahan iklim ini. Dan untuk umpan balik, guru-guru bisa ada beberapa channel yang bisa digunakan, entah itu lewat Instagram Kuskurjar maupun lewat WhatsApp ataupun ke website yang tadi telah ditunjukkan oleh Ibu Sinta dan ke customer atau ke service ya customer service link yang ada di situ atau box yang ada di situ untuk menyampaikan segala umpan balik yang mungkin Bapak Ibu rasakan setelah menggunakan atau mengikuti panduan tentang pendidikan perubahan iklim ini. Terima kasih Bu Sinta. Pertanyaan berikutnya akan saya ajukan kepada Bapak Buyung. Jadi ini berkaitan dengan paparan Bapak Buyung sebelumnya tentang berbagai materi yang British Council miliki untuk mendukung uh, uh, mendukung inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemendikbud tentang pendidikan perubahan iklim. Dan di sini adalah yang ingin saya tanyakan, apakah ada kegiatan ataupun program dari British Council tawarkan yang dapat mendukung guru dalam mengatasi tantangan ya. Jadi tantangan dalam hal dalam hal mengajarkan tentang isu-isu perubahan iklim. Jadi yang sebelumnya tadi Ibu Sinta sudah memberikan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru-guru dalam hal menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul ketika mengajarkan tentang pendidikan perubahan iklim. Nah, kalau dari British Council sendiri, apakah ada yang bisa ditawarkan ataupun yang bisa diberikan kepada para guru-guru ini dalam hal memberikan solusi apabila mereka ada tantangan dalam mengajarkan tentang perubahan iklim? Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dian untuk pertanyaannya. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa British Council berkomitmen untuk mendukung uh, tentang pendidikan perubahan iklim, begitu ya. Ini adalah isu prioritas bagi kami juga, dan ini kami laksanakan di semua program, begitu. Secara spesifik untuk mendukung para guru adalah dengan adanya sumber-sumber pengajaran dan juga pengembangan kompetensi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi itu sumber-sumber ini dikembangkan
sudah beberapa tahun yang lalu dan setiap tahun selalu kami update dengan perkembangan begitu. Jadi untuk yang di Indonesia yang diluncurkan dalam bahasa Indonesia itu adalah wujud nyata kami untuk memberikan em, apa yang bisa kami bantu atau tawarkan kepada guru-guru di Indonesia adalah dengan memberikan modul ajar yang lebih accessible begitu ya, yang dapat digunakan oleh lebih banyak guru dan tidak hanya guru bahasa Inggris dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, seperti saya singgung di awal tadi, mungkin setelah ini Pak Fauzan bisa menjelaskan juga dengan Bu Eni, yaitu kami memberikan dukungan kepada para pelatih guru, kepada Bapak Ibu dosen, dan juga para pegiat pendidikan, khususnya di bidang bahasa Inggris, melalui dana hibah untuk membuat sebuah program untuk mendukung para guru belajar begitu. Jadi dengan membentuk sebuah komunitas pembelajaran bersama yang sebenarnya sudah ada, sudah tidak asing bagi Bapak Ibu melalui MGMP begitu. Tapi bagaimana guru-guru ini bisa terlibat lebih aktif jadi melalui kegiatan. Nah, nanti Pak Fauzan akan menceritakan sedikit mungkin kira-kira apa yang beliau lakukan begitu dengan adanya dukungan dana hibah dari British Council untuk membantu para guru mengintegrasikan isu-isu pendidikan iklim dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu yang saya sampaikan tadi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan saran dan juga berdiskusi dengan guru-guru secara global, saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu untuk bergabung di Facebook grup kami dan mengikuti berbagai pelatihan mandiri yang kami laksanakan setiap bulan yang ada di website British Council. Kebetulan bulan ini memang yang dibuka adalah salah satunya dari 4 tadi adalah tentang Climate Action in Language Education. Ada juga topik-topik yang lain yang dengan isu-isu yang relevan seperti penggunaan teknologi misalkan dalam pembelajaran itu juga sangat relevan untuk dibahas dan itu semua didiskusikan di Facebook Group tadi selain untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu melalui pelatihan mandiri. Terima kasih, Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Boyong. Jadi kalau saya rangkum di sini dari British Council menyediakan modul ajar juga yang accessible, yang bisa didapatkan atau diikuti dari mana saja karena kebanyakan materinya adalah secara online dan dicoba untuk bisa juga untuk menyasar seluruh guru, bukan hanya guru bahasa Inggris saja. Jadi sudah ada beberapa materi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita juga ada beberapa program atau British Council juga ada beberapa program yang disalurkan lewat dana hibah untuk para trainer ya guru teacher educators atau guru pengajar yang bisa uh, dimanfaatkan untuk melatih atau mentraining para guru-guru ini dalam hal uh, bagaimana caranya menyampaikan materi-materi pengajaran salah satunya adalah untuk tentang si climate action ini. Lalu kemudian para guru juga bisa bergabung dengan Facebook Group British Council dan juga mengikuti beberapa pelatihan dan juga berbagi atau berdiskusi di dalam Facebook Group ini. Nah, sebelum kita ke Pak Fauzan untuk berbagi tentang pengalaman beliau, aku ingin ke Bu Erni dulu. Sebagai guru terutama ya Bu Erni ya, dalam hal yang tahu gitu ya, bagaimana uh, the application di dalam kelas langsung gitu ya, praktisnya, pengalaman praktisnya dalam kelas. Um, Pertanyaan yang ingin aku tanyakan pertama kepada Ibu Erni adalah tentang topik perubahan iklim ini sendiri, begitu ya Ibu. Jadi bagaimana Ibu memperkenalkan topik perubahan iklim di kelas Ibu dan bagaimana reaksi para siswa-siswi Ibu terhadap diskusi tentang perubahan iklim dan isu-isu lingkungan. Silahkan. Oke, terima kasih banyak, Budian. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan saya mau berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya pada tahun lalu itu mengajar di kelas 12. Jadi tentu saja dari hasil analisa maka jenis teks yang diajarkan pada kelas 12 itu yang bersesuaian dengan perubahan iklim uh, kurang bersesuaian dengan capaian pembelajaran karena kami masih pakai kurikulum 13 untuk kelas 12. Tetapi alhamdulillah pada tahun ini saya dipindahkan untuk mengajar kelas 11 untuk bahasa Inggris tingkat lanjut. Di situ ada capaian pembelajarannya yang berbunyi peserta didik memahami gagasan utama dan informasi rinci dari teks ya yang lebih kompleks
Ya, dan jenis teksnya adalah ada teks eksposisi. Nah, eksposisi ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu analytical exposition and hortatory exposition. Jadi, dari hasil analisa kami, maka kami bisa mengintegrasikan eh, materi-materi ya, materi-materi yang akan memberikan pendidikan tentang climate change kepada anak-anak. Contohnya untuk kelas 11 di fase F ini sebagai guru yang mendesain KOSP untuk bahasa Inggris tingkat lanjut di SMA Negeri 3 Kupang, maka ada beberapa teks terkait isu-isu lingkungan yang saya ambil. Contohnya, saya bisa baca di modul yang saya susun itu adalah tentang the rising tide of plastic waste in Indonesia. Ya, meningkatnya karena itu isu yang sangat besar termasuk di Kupang. Ya, sampah plastik itu menjadi masalah. Jadi saya berpikir bahwa ini urgen. Jadi topik pertama yang saya angkat dalam pembelajaran khususnya di teks analytical exposition ini adalah tentang sampah plastik. Nah, karena pembelajaran bahasa Inggris itu dibagi dalam 4 elemen, ada elemen menyimak, ada elemen membaca, elemen menulis, dan elemen berbicara. Maka saya mendesain untuk elemen menyimaknya itu sebuah teks yang lebih sederhana dulu tentang sampah plastik, ya bahaya sampah plastik di Indonesia. Dan sudah di situ saya memperkenalkan kosakata terkait sampah plastik itu sendiri. Ya, ada banyak kosakata yang dipelajari anak-anak. Kemudian ada tentang dampaknya terhadap lingkungan. Ya, dampaknya terhadap lingkungan. Jadi sudah ada technical terms yang anak-anak pahami dari teks yang mereka simak. Kemudian ada juga tentang solusi apa yang ditawarkan oleh pembicara dari teks itu. Jadi dari teks menyimaknya itu mereka sudah dapat tentang hal itu. Kemudian masuk ke membaca. Nah, saya bisa memberi mereka ketika membaca secara kritis teks yang sama yang tadi mereka simak, saya berikan kepada mereka. Kemudian saya tanyakan, kira-kira apa yang harus ditambahkan kepada teks itu supaya lebih lengkap gitu. Nah, teks itu saya tahu saya tidak menyertakan data-data. Jadi mereka harus mencari data untuk melengkapi. Misalnya dampak terhadap lingkungan dari plastik, mereka harus search di internet ini apa dampaknya terhadap lingkungan, misalnya marine lives, apa dampaknya? Kita sering baca ya di berita bagaimana ikan paus banyak yang mati karena menelan banyak sampah plastik. Yang berikut dampak terhadap apa ya polusi udara misalnya karena kebanyakan orang membakar sampah plastiknya ya bukan di recycle. Kemudian apa solusi yang diberikan di teks yang mereka simak tadi mungkin baru apa solusi-solusi yang mungkin ya mereka punya solusi yang lain dari itu misalnya dengan reuse atau recycle misalnya. Jadi ketika membaca itu mereka diajak untuk berpikir kritis untuk menambahkan unsur apa yang belum lengkap dalam teks itu. Kemudian ketika menulis mereka bisa mengangkat solusi apa yang akan mereka berikan ya untuk ya yang praktisnya bagi sekolah mereka misalnya atau bagi lingkungan mereka di Kota Kupang. Kemudian untuk berbicaranya mereka akan mempresentasikan sendiri. Ya, saya pakai teknik mempresentasikan. Jadi mereka berbicara tentang teks yang mereka tulis sendiri. Itu di pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi itu salah satu contoh bagaimana saya mengintegrasikan materi pembelajaran yang what do we say? Membangun kesadaran anak-anak akan pentingnya menjaga lingkungan hidup karena itu berdampak bagi manusia sendiri juga bagi makhluk hidup yang lain. Kemudian itu di intrakurikuler. Kalau di ekstrakurikuler kami memiliki debat bahasa Inggris dan di situ bisa diangkat isu-isu lingkungan untuk mereka buat jadi topik debat. Ya, dan kami memiliki alumni yang mau menjadi mentor untuk adik-adiknya dalam debat. Yang berikut dalam kokurikuler ada ya P5. Kami juga ada angkat gaya hidup berkelanjutan. Itu juga nanti itu ada satu tema ya yang diangkat untuk P5. Kayaknya itu untuk kelas 10 bukan untuk kelas 11. Ya, jadi itu sudah desain
didesain modulnya nanti, jadi anak-anak diajak bagaimana menciptakan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya lagi di sekolah saya itu kami mengikuti ekstrakurikuler, ada Ki Hajar STEM namanya. Dan kebetulan sekolah saya mewakili NTT untuk maju ke tingkat nasional. Yang mereka angkat adalah ada dua, yaitu mereka menciptakan alat untuk mendeteksi sampah. Mereka menggunakan robot, menggunakan mobil ya, seperti mobil-mobilan yang bisa berjalan untuk mengecek sampah ada di mana. Kemudian dia akan memberikan sinyal ke HP-nya kepala sekolah atau kepada Wakasek bahwa di kelas ini ada sampah yang belum diangkut. Yang berikut ada lagi namanya Smart Rubbish Bin. Smart Rubbish Bin itu ada sensornya, sehingga ketika mereka mau membuang sampah yang organik dibuat ke non-organik atau sebaliknya, maka kotak sampahnya tidak mau terbuka. Dan itu dibawakan anak-anak nanti dalam mereka kayaknya sore ini ya ada Zoom meeting untuk mempertanggungjawabkan proyek mereka. Dan untuk menyelesaikan proyek ini kami sudah bekerja sama dengan Politeknik, ya. Jadi yang untuk membantu mereka merakit robotnya, uh, sensornya, dan semua yang dibutuhkan itu kami melibatkan pihak universitas. Jadi sekilas apa yang kami lakukan di sekolah adalah seperti itu. Nah, harapan kami dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ini akan meningkatkan awareness anak-anak terhadap pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Ya, kemudian di kelas juga ada aturan, kamu keluar kelas wajib memastikan bahwa LCD-nya sudah mati, terus kipas anginnya sudah mati dan tidak ada lampu yang menyala. Karena itu salah satu cara untuk save energy. Juga kalau masuk kamar mandi, pastikan kerannya sudah dimatikan sebelum Anda keluar kamar mandi. Demikian itu yang kami lakukan di sekolah kami. Terima kasih Bu Dian, saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu Eni, luar biasa sekali untuk di sekolah dan juga untuk Ibu Eni sendiri dalam hal mengajarkan ini dan juga meningkatkan awareness para siswa-siswi juga di sekolah. Kalau saya boleh izin merangkum kurang lebihnya untuk materi yang dipresentasikan itu dipastikan bahwa dia adalah sesuatu yang relevan yang terjadi tidak hanya mungkin secara skala nasional tapi juga skala lokal yang bisa mereka langsung bisa aware oh ini memang terjadi di sekitar kami gitu ya. Lalu kemudian memicu keingintahuan para siswa-siswi juga ya Ibu ya, supaya jadi apapun yang Bapak Ibu ajarkan dalam kaitannya dengan climate change itu ya, perubahan iklim, pastikan bahwa itu memicu mereka untuk lebih tahu lebih dalam gitu, entah itu lewat kerja kelompok atau mereka harus riset sendiri begitu ya. Lalu kemudian pastikan bahwa ada action call-nya di situ dari hasil akhir dari yang kegiatan Ibu ya, di kegiatan yang dilakukan ada action call-nya di situ entah raising awareness-nya atau membuat mereka berpikir tentang solusi yang bisa dihasilkan gitu ya. Lalu juga saya catat di sini melibatkan pihak-pihak lain mungkin dalam hal pengajaran ini dalam hal ini sekolah ibu berkolaborasi atau bekerjasama dengan universitas di lokal ya ibu ya universitas lokal daerah ibu politeknik kalau saya tidak salah dengar dan untuk membantu para siswa gitu ya memberikan expert advice mereka juga dalam proyek mereka. Lalu yang satu lagi yang terakhir yang saya catat adalah integrasi. Jadi memastikan bahwa tidak hanya dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas, mulai dari hal kecil seperti jangan lupa matikan lampu, jangan pastikan bahwa peralatan dalam kelas sudah mati, gitu, sudah dimatikan, gitu ya. Pastikan bahwa apapun yang diajarkan terjadi tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas dan menjadi kebiasaan mereka sehari-hari, begitu. Baik, terima kasih banyak. Mengingat waktu akan saya pindah dulu ke Pak Fauzan ya Ibu Erni. Kalau ada pertanyaan tambahan akan kami tanyakan. Untuk Pak Fauzan sendiri nih, untuk dalam hal sebagai teacher educator ya, sebagai pengajar guru, apakah ada em, strategi apa yang Bapak kira-kira rekomendasikan ya Bapak ya dalam hal membuat rencana pembelajaran yang menarik nih ya. Jadi kan sudah Ibu Yani sudah memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau gitu ya. Sebagai teacher educator sendiri atau guru pengajar, apakah ada strategi yang bisa Bapak
juga share di sini dalam hal membuat rencana pembelajaran yang menarik seputar perubahan iklim dan mungkin dengan kaitannya dengan tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan di awal, mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para guru di sini. Apakah ada saran dari Bapak untuk solusi tersebut? Tantangan tersebut, sorry, maaf. Silakan. Baik, ya terima kasih Bu Dian. Selamat sore Ibu Bapak semuanya. Jadi kami di universitas sebagai dosen ya, dan saya kebetulan di program studi pendidikan bahasa Inggris itu kami memproduce future English teachers. Nah, di dalam disiplin ilmu kami itu mengajarkan tentang bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, terkait dengan materi pelajaran bahasa Inggris yang ada di sekolah, yang kebanyakan itu adalah tentang ragam teks. Jadi seperti yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Sinta, bahwasanya bisa saja kita mengajarkan materi teks tertentu, kemudian kita sambil memasukkan, menyisipkan informasi terkait tentang lingkungan, kerusakan lingkungan, atau mungkin perubahan iklim. Nah, jadi hal ini sangat memungkinkan kalau saya melihat dari mata pelajaran bahasa Inggris, karena adanya relevansi dari materi pelajaran di dalam kelas dengan pesan yang ingin kita sampaikan lewat materi tersebut, yaitu masalah lingkungan. Nah, kemudian dukungan dari kami pihak universitas itu adalah salah satunya kami bisa menyelenggarakan kegiatan seperti pengabdian di masyarakat gitu ya. Sebagai contoh, di tahun kemarin kami mendapat dukungan penuh dari British Council untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian di masyarakat. Dan ini konteksnya cukup luas Bu Dian dan Ibu Bapak sekalian, karena waktu itu kami menyelenggarakan di 2 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan juga Nusa Tenggara Timur. Kenapa kami memilih Kalimantan Tengah dan juga Nusa Tenggara Timur? Karena kami melihat provinsi ini adalah provinsi yang mungkin kerap kali masih mengalami masalah dengan lingkungan waktu itu ya. Jadi seperti masalah sampah atau mungkin masalah kebakaran lahan. Nah, melalui kegiatan-kegiatan yang kami rancang waktu itu, kami mencoba melalui guru-guru, melalui ujung tombak yang ada di sekolah, bahwasanya sangat memungkinkan bagi kita untuk menanamkan kesadaran lingkungan kepada siswa kita melalui materi-materi yang ada di sekolah itu. Dan juga kalau kita berbicara bagaimana sih caranya menciptakan pelajaran yang menarik ya, agar materi lingkungan tadi tidak terlalu terasa membosankan bagi siswa. Nah, jadi sekarang ini pemerintah itu menekankan kepada model pembelajaran yang project based learning atau mungkin problem based learning. Nah, model pembelajaran 2 ini tentunya akan selalu beranjak dari real world problems, masalah apa yang ada di lingkungan sekitar siswa. Dan kebetulan sekali yang namanya banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, masalah sampah, itu adalah masalah-masalah nyata yang mungkin dilihat siswa kita dari ujung barat sampai dengan ujung timur, itu adalah masalah yang mereka bisa saja hadapi di kehidupan sehari-hari. Jadi sangat memungkinkan sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eni, bahwasanya siswa harus experience mengalami masalah itu, dan dengan adanya masalah itu maka mereka mudah-mudahan bisa menciptakan kesadaran terhadap lingkungan. Jadi mereka memiliki kesadaran kalau mereka tidak mau lagi merasakan banjir, kalau mereka tidak mau lagi terganggu karena adanya tanah longsor, ya berarti harus ada action yang mereka lakukan. Dalam hal ini mungkin menanam pohon atau mungkin tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dan juga saya sering kali Bu Dian dan Ibu Bapak sekalian, bahwasanya ketika saya berkunjung ke sekolah-sekolah, itu kalau kami di Kalimantan itu cenderung lahannya masih luas. Dan biasanya di lahan halaman sekolah atau di area sekolah itu masih kurang penanaman pohon. Jadi saya melihat mungkin bisa digerakkan semacam kegiatan penanaman pohon untuk melindungi tanah atau mungkin memberikan suasana teduh bagi lingkungan sekolah. Sehingga nanti kalau semisal lingkungannya teduh, maka siswanya juga akan belajar lebih nyaman, sehingga mungkin AC
kipas angin tidak terlalu bekerja secara maksimal karena lingkungan sekolahnya sudah teduh duluan. Mungkin kira-kira begitu Bu Dian, bagaimana kontribusi dari kami para pihak teacher educator, artinya bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam memberikan masukan terkait dengan eh, idea-idea yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan atas jawabannya. Jadi siap untuk membantu dan juga mensokong dalam hal memberikan saran-saran ya atau ide-ide ya yang bisa dilakukan oleh para guru dalam hal melaksanakan pendidikan perubahan iklim di sekolahnya. Baik, saya stop dulu untuk sesi panel saat ini dan saya ingin membuka kesempatan kepada para bapak guru, bapak ibu guru peserta di sini untuk bertanya langsung kepada para panelis di sini uh, yang dan mohon diingat bahwa pertanyaan ini yang relevan ya dengan yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Sinta, oleh Pak Buyung, yang sudah disampaikan oleh Ibu Erni maupun yang juga sudah Ibu Eni dan juga sudah disampaikan oleh Pak Fauzan di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin digali lebih lanjut? Disinilah saatnya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung boleh diangkat tangannya ya menggunakan fitur raise hand di sini di Zoom ini atau bisa bertanya langsung via chat. Nah, saya rasa sambil menunggu pertanyaan langsung, saya melihat tadi ada satu pertanyaan ya Pak Bu untuk di ujian ini I think this is for Pak Buyung ya. Di chat ada satu pertanyaan. Pertanyaan adalah untuk MGP Bahasa Inggris sajakah yang mendapatkan bantuan? Apakah ada kemungkinan dari subjek lain dan bagaimana cara mendapatkan hibah tersebut? Silakan Pak Buyung. Terima kasih banyak Mbak Dian untuk pertanyaannya ini dari Bu Citra ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Saat ini memang waktu itu kami berikan bukan kepada MGMP tapi kepada para pengajar, pelatih guru begitu ya. Jadi kepada para dosen atau Bapak Ibu yang memiliki asosiasi pengajar misalkan, bisa individu, bisa kelompok, tapi sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan jika ada MGMP yang ingin mendaftar begitu. Jika ini kami laksanakan di tahun lalu, tahun ini em, kami mungkin akan bisa menjadi pertimbangan karena adanya kebutuhan dan relevansi begitu, dengan konteks di Indonesia untuk terus mendukung Kemendikbudristek dalam menyukseskan kebijakan untuk pengintegrasian pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum Merdeka. Kami biasanya mekanismenya adalah kami umumkan di website kami dan juga di sosial media kami jika ada pembukaan untuk dana hibah ini. Kemudian Bapak Ibu sebagai individu atau sebagai perwakilan organisasi atau asosiasi seperti MGMP dapat mendaftar dengan mengisi formulir yang biasanya sudah akan kami siapkan. Kemudian akan kami evaluasi proposal dari Bapak Ibu untuk kemudian jika terpilih akan diberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Bentuknya seperti apa bisa macam-macam, seperti Pak Fauzan tadi sampaikan. Yang Pak Fauzan dan tim lakukan adalah melakukan seri webinar untuk mendukung Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan yang saat ini sedang berjalan yang climate action itu. Jadi untuk mendukung pembelajaran mandirinya Bapak Ibu, Pak Fauzan dan tim menyusun rangkaian seri webinar untuk menjadi ruang diskusi bagi Bapak Ibu guru dan mengimplementasikannya di kelas dan kemudian membawa yang sudah diimplementasikan untuk didiskusikan kembali. Nah, itu bentuk-bentuk kegiatannya bisa bermacam-macam. Bapak Ibu bisa melihat informasi tersebut di sosial media kami dan juga informasi yang ada di website. Terima kasih. Kan jika karena Bapak Ibu juga untuk kegiatan ini nanti akan mengisi daftar hadir dan juga mengisi evaluasi. Jika Bapak Ibu berkenan meninggalkan mengisi emailnya, nanti kami akan selalu informasikan kepada Bapak Ibu jika ada pembukaan-pembukaan dana hibah atau kesempatan-kesempatan dari British Council. Baik, terima kasih banyak jawabannya Pak Buyung. Di sini Ibu Citra juga sudah respon ya, terima kasih dan ditunggu informasinya. Berikut adalah dari Ibu Nadia Agustina. Sepertinya beliau ingin bertanya langsung, apakah Ibu Nadia masih online di sini? Ya, Ah, Bu. Ya, silahkan Ibu Nadia. Pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Apabila memang ada yang khusus ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Maaf juga terlambat tadi karena sempat di daerah saya itu sulit sinyal ya. Jadi saya tuh tadi kan sempat dapat pesan dari tim Puskurjar. Jadi karena saya sekarang itu sebagai guru di sekolah alia negeri, jadi saya ingin bertanya, eh, tidak untuk spesifik pembicara hari ini, tapi saya lebih menanyakan bagaimana untuk seandainya sekolah yang ingin melakukan aksi climate change itu di daerah pinggir gitu. Sebenarnya kalau secara teori itu kan kita bisa membicarakan ke masyarakat dan sekitar sekolah. Tapi untuk mengajak gitu ya, Bu, eh, bagaimana eh, cara kita mengadvokasi masyarakat dan pemerintah di daerah terpencil tersebut supaya aware gitu. Karena kebetulan untuk aksi climate change yang perlu dilakukan di sini saya rasa sangat penting karena saya berada di daerah terpencil di Kabupaten Sijunjung gitu. Nah, di sini cukup marak pertambangan ilegal di sini. Eh, tapi saya terkendala sebagai guru memberikan edukasi ini kepada siswa saya gitu. Jadi saya lebih menanyakan apakah nanti ada semacam kerjasama begitu yang bisa maksudnya itu dari pihak kedua bukan dari saya itu bisa membantu untuk mengadvokasi dan memberikan edukasi-edukasi mungkin online atau semacamnya gitu, Bu. Kasih banyak Ibu Nadia. Untuk ini mungkin kalau tidak keberatan saya berikan kepada Ibu Sinta dulu untuk menjawab, lalu kemudian saya lemparkan kepada panelis lain apabila ada yang ingin ditambahkan. Silakan Ibu Sinta. Baik, terima kasih Ibu Nadia atas pertanyaannya. Jadi kalau di di lingkungan satuan pendidikan tersebut belum mendukung dan jika sekiranya dari guru tidak bisa langsung melibatkan, nah mungkin kita awalnya bisa mulai dulu dari lingkup terkecil di satuan pendidikan. Jadi dari guru ke siswanya. Nah, tetapi kalau dari siswanya sudah menunjukkan aksi yang positif dan ingin dikuatkan lagi, bisa mengeksplorasi kemitraan. Nah, kemitraannya ini dengan mana saja? Yang pertama bisa dengan dinas terkait, dinas lingkungan hidup di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi, bisa juga ke dinas pendidikan. Tergantung konteksnya yang mau ditekankan di mana. Kalau mau ke lingkungannya, itu bisa ke dinas lingkungan hidup. Mereka juga punya program sekolah adiwiyata dan biasanya mereka sangat dengan senang hati jika dimintai bantuan untuk mensosialisasikan isu-isu terkait perubahan iklim ini. Nah, selain ke Dinas Lingkungan Hidup, itu bisa juga kalau kebetulan di daerahnya ada kantor BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, itu mereka juga menyediakan layanan untuk informasi iklim. Mereka juga dengan senang hati akan membantu untuk menguatkan informasi-informasi terkait dengan perubahan iklim. Itu adalah kalau mitranya yang dari pemerintah dan kalau dinas lingkungan hidup ini bisa dipastikan di setiap daerah tingkat kabupaten kota itu pasti ada. Jadi bisa ke sana. Kalau untuk yang dari non-government atau dari lembaga swadaya masyarakat itu juga bisa dieksplorasi apa saja yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Itu juga bisa memberikan support baik dari sumber dayanya bisa juga membina masyarakat biasanya. Jadi sasarannya tidak hanya sekolah, tetapi juga ke masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Jadi yang tidak bisa dihandle dengan sumber daya yang ada di sekolah bisa dieksplorasi, dilengkapi dengan kemitraan. Bisa dari kemitraan pemerintah maupun yang non pemerintah. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, apakah dari panel ada yang ingin menambahkan, baik itu dari Pak Fauzan, dari Ibu Eni maupun dari Pak Buyung? Oke, Bu Dian, mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi, Ibu Bapak, kita kalau berbicara awareness itu, kesadaran itu mungkin butuh proses. Jadi kita butuh waktu yang sangat panjang sampai akhirnya kesadaran itu bisa menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sebuah habit dari setiap orang.
Nah, jadi kalau kita bergerak ingin mengadakan perubahan terkait dengan bagaimana siswa kita, bagaimana orang di sekitar kita itu melihat lingkungan, mungkin Ibu bisa dengan terus menggalakkan melalui siswanya sehingga nanti di setiap tahunnya akan ada lebih banyak siswa yang sadar akan lingkungan. Jadi memang konteks kita terbatas ya Bu, karena kita di sekolah sebagai contoh dan mungkin tugas dari guru itu sudah cukup banyak di sekolah sehingga yang memungkinkan adalah kita bergerak di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi melalui siswa-siswa setiap tahun terus kita galakkan kesadaran lingkungan itu sehingga nanti dalam berapa tahun paling tidak itu sudah berapa ratus atau mungkin bisa mencapai ribuan yang sudah paling tidak memahami tentang pentingnya lingkungan itu. Mungkin itu bisa saja tambahan dari saya Bu Dian. Terima Ya, kasih. Ya, ingin silakan Bu. menambahkan dari Pak Fauzan tadi di lingkungan sekolah begitu ya, yang lingkup terkecilnya adalah di kelas begitu. Bapak Ibu tentunya ada kolega, guru dan juga warga sekolah yang lain yang em, apa mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut ajak begitu. Jadi dengan lingkungan yang terdekat terlebih dahulu begitu. Em, Mungkin seperti Pak Fauzan tadi sampaikan, awareness itu ditumbuhkan secara bertahap. Jika Bapak Ibu ada di komunitas rapat guru mingguan misalkan, Bu Nadia bisa mulai menggalakkan dengan membawa tempat makan dan minum sendiri misalkan atau inisiatif yang lain. Kemudian jika Bu Nadia berkumpul dengan rekan-rekan di MGMP atau bertemu dengan rekan-rekan guru yang lain untuk bisa mulai mengenalkan isu-isu tersebut, saya rasa jika dilakukan secara kolektif maka pada akhirnya nanti akan ada dampak signifikan juga yang terlihat. Tapi memang perlu berproses dan perlu waktu dan mungkin penguatan-penguatan ini adalah ibu bisa mencari like-minded teachers gitu ya, mencari bapak ibu guru yang sevisi begitu. Mungkin jika tantangannya adalah di sekolah, mungkin baru satu atau dua orang yang sudah tumbuh kesadarannya akan hal ini. Bu Nadia mungkin bisa mulai mencari rekan yang sekiranya sudah sevisi dan sama-sama bersemangat untuk saling menguatkan begitu supaya nanti bisa memberikan dampak yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih. Apakah dari Ibu Erni ada yang mau, dari Ibu Erni ada yang mau ditambahkan atau? Saya rasa akan disampaikan oleh Pak Fauzan dan Pak Buyung tadi sudah mewakili apa yang saya mau sampaikan juga ya. Jadi ya memang seperti itu butuh proses ya dan kita harus mencari orang yang sefrekuensi dengan kita untuk mendukung apa yang menjadi visi kita. Sehingga ya kita mulai dari kelompok yang paling kecil. Ibu mungkin bisa bekerja sama dengan guru IPS-nya karena dampak lingkungan itu juga biasanya diajarkan di pelajaran IPS. Sehingga tumbuhkan kesadaran kepada anak-anak. Anak-anak itu dengan sendirinya akan menjadi agen perubahan. Dia akan menyampaikan kepada orang tuanya mungkin seterusnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni. Semoga ada yang bisa jawaban-jawaban yang diberikan oleh panelis ini bisa menjadi pencerahan untuk Ibu Nadia juga dan juga untuk kepada Bapak Ibu yang hadir di acara hari ini. Um, dengan berhubung waktu sudah menunjukkan 4:45 di waktu kami, uh, saya, saya masih bisa menampung satu pertanyaan terakhir apabila memang masih ada. Oke, baiklah Bapak Berto, silahkan. Nah, baik, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Berto Sitompul dari Teaching of Waste Bank. Juga pernah berkolaborasi dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dalam menuliskan modul ajar dengan konteks Zero Waste dan keanekaragaman hayati. Mohon izin sebelumnya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh British Council termasuk dalam kegiatan Climate Skills yang saya lihat untuk training para guru. Itu sudah sangat luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh British Council. Kepada Pak Buyu, mohon izin bertanya, Pak, karena kebetulan saya juga ikut terlibat sebagai narasumber dan pengarah materi dalam penyusunan modul ajar, dan tadi sudah ada sebetulnya praktik baik dari Ibu yang di Kupang, ya. Apakah suatu hari nanti kami juga akan bisa melihat modul ajar bermuatan perubahan iklim dengan mata pelajaran bahasa Inggris, begitu?
supaya apa yang sudah dilakukan tadi bisa kita baca di luar yang resource tadi ya. Kalau resource tadi itu sudah sangat keren, sudah sangat mendekati yang namanya ya Education for Sustainable Development atau ESD. Saya lihat ini sudah sangat maju ke depan, sudah luar biasa membaca eh, perubahan iklim melalui pendidikan, Pak Buyung. Keren banget, sangat mendukung ESD dan sekarang mendukung pendidikan perubahan iklim. Pak, boleh ya Pak minta tolong supaya para guru-guru terbaik bahasa Inggris ini membuat sebuah modul menjadi semacam contoh kepada yang lain. Boleh Pak Buyung, terima kasih. Silakan Pak Boyong. Ya, terima kasih banyak Pak Berto atas semangatnya. Ini sebenarnya sudah kami diskusikan juga bersama tim Beskap dan juga Puskurjar Bapak untuk mungkin di tahun ini kami baru bisa mendukung dengan adanya sosialisasi melalui webinar ini dan juga nanti bekerja sama untuk memberikan link dan mensosialisasikan lebih luas lagi sumber-sumber pembelajaran ini. Saran dari Bapak tadi sudah ada sebagai bagian dari rencana kami ke depan bersama Puskurjar untuk mengembangkan modul ajar untuk bahasa Inggris khususnya yang nantinya semoga bisa dihimpun dan juga dilakukan secara bersama dengan guru-guru bahasa Inggris terbaik se-Indonesia untuk menyusun modul ajar dengan fokus pendidikan perubahan iklim yang semoga nanti bisa ditampilkan di PMM dan bisa digunakan oleh lebih banyak lagi guru di Indonesia. Terima kasih Pak itu, sarannya dan nanti kami juga mungkin mohon izin karena ke Bapak juga sudah pernah memiliki pengalaman jika untuk nantinya kami mintai bantuan dan turut libatkan di perencanaan tersebut dan semoga semuanya dilancarkan dan bisa kami realisasikan bersama Puskurja di tahun depan. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Pak Buyung. Terima kasih banyak Pak Bella dan juga Pak Buyung, dan juga untuk para panelis lainnya. Uh, Berhubung waktu yang sudah menunjukkan 4:48 di sini ya, kami perlu untuk menutup acara hari ini, walaupun memang mungkin masih ada beberapa pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Bisa disampaikan mungkin di survei yang akan dibagikan oleh saya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kembali saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh tim Puskurjar di chat. Mohon untuk diisi, dilengkapi, dan juga untuk melengkapi survei yang akan saya share di layar sebentar lagi, karena kedua hal ini adalah yang akan menjadi acuan bagi tim Puskurja untuk mengirimkan sertifikat atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Oke, sebentar ya, akan saya share dulu untuk surveinya. Sebentar. Serta materi yang saya paparkan tadi juga ya. Oh Itu iya, betul. jadi mohon dipastikan Bapak Ibu mengisi dengan email yang aktif sehingga Bapak Ibu bisa menerima survei dan juga materi dari kami. Berikut juga dengan sertifikatnya nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyung. Oke, baiklah. Berikut ini adalah uh, QR code yang bisa Bapak Ibu um, bisa Bapak Ibu foto di sini. Nanti juga akan saya bagikan linknya di chat. Untuk saat ini saya masih share screen, jadi belum bisa share link. Jadi silahkan Bapak Ibu di scan, lalu kemudian dilengkapi informasinya. Mohon pastikan email yang isi Bapak Ibu isi di survei ini sama dengan alamat email yang di-share di daftar hadir ya Bapak Ibu supaya nanti asinkron datanya. Jadi silakan juga apabila memang ada saran ataupun pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan di sini, ada satu kolom di situ yang menanyakan feedback Bapak Ibu bisa juga ditaruh di situ untuk bisa menjadi masukan buat kami juga atau bisa mungkin kami jawab di kemudian hari. Silahkan saya berikan waktu sedikit lagi bagi yang belum scan barcode-nya. Oke, dan akan saya tutup sharingnya sekarang. Baik. Untuk linknya itu sendiri, mohon maaf sebentar akan saya share juga di sini ya. Sebentar. Oke, berikut adalah link untuk survei apabila tadi belum sempat untuk scan barcode-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih para panelis Bapak Fauzan, Ibu Eni, Bapak Buyung, dan Ibu Sinta. Terima kasih banyak atas sesi yang semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu juga hari ini. Sesi yang sangat sangat banyak sekali metode banyak sekali yang dibagikan ya, mulai dari
mulai dari metode, mulai dari solusi ataupun saran yang bisa semoga membantu Bapak Ibu dalam mengajarkan tentang perubahan iklim kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Mengingat bahwa ini adalah isu yang sangat penting sekali dan di mana Pak seperti yang tadi Bapak Fauzan sudah sebutkan juga dan Ibu Eni sudah sebutkan juga bahwa para siswa-siswa ini adalah para pengubah ya yang bisa di digunakan sebagai agent of change di mana bisa menjadi para generasi yang lebih aware dan peduli tentang lingkungan dan aksi-aksi yang perlu dilakukan untuk melindunginya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati sorenya, malamnya, dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah dari kami. Dengan ini kami tutup acara ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Mas. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bu Dian, Pak Buyung, Bu Terima Eni, Bu kasih. Sinta, Terima kasih Bu Bapak Cindy. semuanya, makasih. Terima kasih, Bu.